kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat 11. Demikian bunyinya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana, mampu mengambil keputusan hukum yang adil, yang dapat diterima oleh mereka yang mencari hukum. Dia juga dikenal sebagai seorang yang kaya, seorang yang kuat. Dia kaya, punya banyak rumah, punya kebun atau taman bunga yang luas, bahkan punya kolam yang mengairi kebun-kebunnya. Dia juga kuat karena dia mampu menundukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dia mengumpulkan banyak emas, dan dia juga menikmati apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Lihatlah apa yang dia katakannya tentang apa yang dicapainya itu. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku. Aku menggali bagiku. Aku mengusahakan bagiku. Aku membeli budak-budak. Aku mengumpulkan bagiku. Dia pekerja keras. Dia dengan segala jerih payahnya menggapai apa yang dia inginkan. Kekayaan sudah. Orang pun dia tundukkan. Dia taklukkan bangsa-bangsa. Dan dia juga terkenal sebagai orang yang berhikmat. Bahkan
Kesimpulan dia, belum ada sekaya dia orang sebelumnya yang tinggal di Yerusalem. Artinya dialah orang yang pernah terkaya di tempat itu. Bahkan namanya, begitu besar namanya, belum pernah ada sebesar namanya itu berbandingkan nama orang-orang sebelum dia yang ada di Yerusalem. Jadi dia melihat dirinya sebagai orang yang besar. Memang saudara-saudara, dia adalah orang yang besar. Dia adalah orang yang terkenal. Dia adalah orang yang populer. Dia adalah seorang penguasa yang kuat, tangguh. Semua orang di sekitarnya takluk kepadanya. Tidak ada yang bisa melebihi kekayaannya. Tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Tidak ada yang melebihi kepintarannya. Jadi hampir dikatakan dia sempurna dalam segi kemampuan, berbanding dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Bekerja keras dengan segala jerih payahnya, dia menggapainya. Itu yang dia sebutkan. Ketika aku meneliti, ketika aku merenungkan ulang, ketika aku memahami kembali arti dari semuanya itu, segala pekerjaan yang kulakukan dengan tanganku, dengan segala yang kulakukan untuk itu, dengan segala jerih payahku, lihatlah. Ini saudara-saudara, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pernyataan ini adalah pernyataan dari seorang yang sudah berhasil dalam banyak hal. Seorang yang sudah sukses dalam banyak hal. Karena dia melihat semuanya itu akan sia-sia, bahkan seperti menjaring angin saja. Saudaraku, kalau begitu nggak ada gunanya kita kerja. Nggak ada gunanya kita berjerih payah. Nggak ada gunanya kita berusaha. Ya, itu akan berlaku bagi orang-orang yang kita boleh sebut fatalismus. Orang yang tidak mau berusaha dengan kerja keras, orang yang bahkan cenderung malas, bahkan orang yang boleh kita katakan yang tidak punya gairah untuk hidup. Semuanya sia-sia saja. Nggak ada gunanya belajar, nggak ada gunanya kerja keras, nggak ada gunanya berjuang, nggak ada gunanya berusaha. Saudaraku, ingat saudaraku. Ungkapan ini datang dari seorang yang sudah berhasil, dari seorang yang sudah menggapai, dari seorang yang sudah memiliki dan menikmati segala hasil jerih payahnya. Kalau begitu apa maksudnya? Bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ini saudaraku, dia pasti akan berakhir. Sebab renungan ini adalah pada masa tuanya. Dia lihat banyak milikku, tapi tak bisa kukuasai. Tidak bisa memperpanjang usiaku. Tidak bisa melakukan apa-apapun terhadap diriku. Toh pada waktunya juga aku harus berakhir. Orang lain yang akan menikmati ini. Orang lain yang akan memiliki ini. Aku akan berakhir. Oleh karena itu dia mengatakan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, kesuksesan apapun yang kita capai, itu semua akan berakhir sia-sia. Akan berakhir dengan sia-sia. Karena itu jangan pernah tergantung kepada hal yang sia-sia. Jangan pernah abdikan dirimu kepada hal yang sia-sia.
Jangan pernah dedikasikan sepenuhnya hidupmu kepada hal-hal yang sia-sia. Apakah itu kekuasaan, apakah itu kekayaan, apakah itu kenikmatan hidup. Itu semua hanya keinginan daging, saudara-saudara. Dan akan berakhir, saudara-saudara. Jangan pernah serahkan hidupmu untuk tunduk dan taat ke situ. Untuk tergantung kepada itu. Sebab hidup kita ini adalah anugerah Allah. Hidup kita ini adalah pemberian Allah. Hidup kita ini adalah milik Allah. Yang kekal, saudaraku, adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang menganugerahi kita. Allah yang memberi hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan dan berakhir. Tetapi kita akan menyatu dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, marilah hidup kita ini kita gunakan memuliakan Tuhan Allah yang memberikan kita kehidupan. Kita gunakan kekuasaan yang ada pada kita, kita gunakan harta yang ada kepada kita, kita gunakan segala keberhasilan yang ada pada kita untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, ini penting, saudara-saudara. Aku mengumpulkan bagiku, aku berjuang bagiku, aku menggali bagiku, aku membeli bagiku, aku berjerih lelah bagiku, bagiku. Dia kumpul untuk dirinya. Padahal dirinya akan berakhir juga. Tidak ada yang bisa kekal bagi kita. Karena itu yang kedua, saudara-saudara. Setelah kita memuliakan Allah yang memberikan kita anugerah kehidupan itu, marilah kita berbagi dengan orang lain. Apa yang kita gapai, apa yang kita capai, apa yang kita miliki, kita bagi, kita beri. Sebab itu bukan untuk diri kita sendiri dan bukan milik kita sendiri. Sebab itu hanya melintas dari kehidupan kita. Supaya tidak sia-sia segala usaha kita. Saudaraku, perenungan dari Raja Salomo ini menjadi perenungan kita. Apa yang sudah saudara capai? Apa yang sudah saudara lakukan? Kalau saudara masih miskin, janganlah katakan kekayaan sia-sia. Orang saudara nggak pernah kaya kok. Tetapi kalau saudara sudah kaya, renungkanlah kekayaanmu itu tidak bisa menjadi milikmu selamanya. Ingatlah, itu akan sia-sia. Dan mereka yang kaya lah yang boleh mengatakan kekayaan sia-sia. Kamu berhikmat, kamu pintar. Ya, kita boleh mengatakan kalau kita sudah berhikmat dan pintar, kepintaran dan kekayaan adalah sia-sia. Kita tidak boleh tergantung ke situ. Tetapi kalau kita bodoh juga, janganlah kita mengatakan kepintaran adalah sia-sia. Orang kita nggak pernah pintar. Jadi berbicaralah sesuai dengan apa yang kita alami. Bukan apa yang dialami orang lain. Bukan apa yang dimiliki orang lain. Perenungan diri itu. Apa yang kau gapai, itulah yang kau renungkan. Itulah yang kau hayati. Sama seperti Salomo. Segala sesuatu yang dia usahakan. Segala sesuatu yang dimiliki. Sampai pada kesimpulan. Semuanya ini adalah sia-sia. Teruslah bekerja. Teruslah berusaha. Teruslah melakukan banyak hal supaya hidupmu makin bermakna dan berguna. Tetapi ingat, itu seperti menjaring angin saja. Sebab Tuhan yang memberikan kehidupanlah yang kekal. Dan kepadanya lah kita berbakti. Kepadanya lah kita tunduk dan taat. Sebab kita hidup kini dan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkatimu supaya segala akal, pikiran, hati, dan tenagamu tertumpu mengabdi kepadanya. Amin.